Sebelum di Prodika, background saya itu secara formal sih SMA gitu. Sempat kuliah di salah satu kampus swasta di daerah Depok, itu jurusannya manajemen. Cuma itu emang nggak selesai karena ada suatu hal kayak gitu. Dan akhirnya setelah saya memutuskan untuk berhenti kuliah itu, saya sempat bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang elektrikal. Tugas saya itu sebagai staf administrasi, di mana job desk saya itu mengumpulkan laporan-laporan di lapangan yang nantinya akan saya buat jadi laporan untuk penagihan ke pemerintahan, karena memang kantor saya itu mainnya tuh di tender-tender pemerintahan. Saya kan cuma lulusan SMA gitu kan, di mana kalau di Jakarta itu lulusan SMA tuh mau kerja yang kayak gimana gitu kan. Secara pendapatan pun juga bisa dibilang mungkin dapat UMR aja udah alhamdulillah kan kayak gitu. Kemudian mungkin kebetulan kali ya, saya nggak tahu juga gimana ceritanya, pokoknya saya mau coba mencari skill. Waktu itu sih saya cuma mikirnya skill apa sih yang bisa dipelajarin secara cepat dan bisa berguna juga buat pekerjaan terutama di Jakarta gitu kan. Awalnya itu dari YouTube, saya YouTubean, saya coba-coba lihat-lihat video-video di YouTube dan ketemu salah satu video tentang pemrograman. Dari situ saya mulai tertarik dengan pemrograman karena saya mikirnya, oh ini saya bisa nih mempelajarinya gitu kan. Dan juga kebetulan banget pada waktu itu ketika saya sudah mulai belajar otodidak dari YouTube tentang pemrograman, saya ketemu dengan teman saya ini juga sudah jadi programmer. Teman saya ini menjelaskan tentang dunia pemrograman. Dan juga dia yang mengenalkan saya dengan Prodika, karena memang sebelum dia bekerja sebagai developer, dia itu bootcamp di Prodika. Nah, setelah itu saya coba-coba lagi mencari tahu juga tentang bootcamp, terus juga sembari saya tetap belajar otodidak dari arahan dia gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut Prodika itu di bulan Oktober tahun 2019. Untuk perbedaannya sendiri antara belajar otodidak sama waktu bootcamp di Prodika itu yang pasti ada teman ngobrol, ya kan, ada teman diskusi, dan juga waktu bootcamp itu yang saya ngerasain itu adalah kan kita ini kan sama-sama belajar ya dari berbagai macam background ya, mungkin yang udah S1, ada yang baru lulus SMA, ada yang udah bekerja juga gitu kan. Tapi waktu bootcamp itu kita sama-sama mulai dari nol, jadinya kita nggak malu gitu buat berdiskusi, buat bertanya sama teman-teman yang lainnya gitu kan. Dan jadinya ketika belajar itu nggak pusing juga gitu kan. Kalau otodidak kita palingan nanya-nanyanya di grup-grup forum-forum seperti itu kan, dan itu juga responnya nggak akan cepat. Beda ketika bootcamp kan, kita setiap hari gitu kan, ketemu dari pagi sampai sore selama 4 bulan gitu kan. Jadinya kita komunikasinya juga lebih enak, diskusinya juga lebih enak, dan yang saya rasain sendiri sih pastinya ilmu yang saya dapat itu benar-benar lebih maksimal sih ketika bootcamp sih, kayak gitu. Waktu batch saya itu final project-nya itu kita diminta buat web ataupun mobile app gitu kan. Yang penting apapun itu bebas, tapi harus ada transaksinya. Dan saya pada saat itu membuat website e-commerce. Menurut saya sih, saya sangat menikmati banget ya, karena memang pada saat itu kan kita lagi onsite juga ya, kita offline kelasnya, dan pada saat kita mulai mengerjakan final project itu, kita di kelas itu saling berdiskusi gitu kan. Kalau misalkan pagi sampai sorenya kita belajar sama pengajar, dari sore sampai malam kita mulai mencicil final project kita. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah, entah itu kita ada kendala dalam ngoding gitu kan, kita bisa diskusi dengan teman-teman yang juga sama-sama lagi jadi final project gitu kan. Dan juga untuk saya sendiri sih, kebetulan pada saat itu saya bikinnya itu e-commerce sepatu gitu. Jadinya mungkin saya terinspirasi dari salah satu brand sepatu lokal di Bandung gitu kan. Saya coba buat website e-commerce-nya, mulai dari login sampai transaksi juga sampai notifikasi pengiriman kayak gitu kan. Dan untuk hasilnya sendiri sih saya pribadi sangat puas ya, karena saya bisa mengerjakan sampai berhasil transaksi, karena kan memang salah satu syarat dari pengajar kita pada saat itu harus bisa transaksi gitu kan, walaupun tidak real tapi seenggaknya transaksinya itu status di website kita tuh berhasil dikirim dan sampai diterima kayak gitu. Dan setelah itu tidak lama setelah lulus itu saya diterima di Telkom Indonesia sebagai front-end developer. Saya coba apply di Telkom dan alhamdulillah sih langsung diterima di Telkom sih waktu itu. Cuma memang dari PCN sendiri juga ada beberapa tawaran, sudah sempat mengikuti tes-tes juga gitu kan. Tapi memang Telkom ini waktu awal saya diterima, makanya saya ambil Telkom langsung kayak gitu. Besar banget sih peluangnya gitu, kenapa lagi kan saya cuma SMA, sementara sampai saat ini pun untuk bisa bekerja sebagai developer gitu kan, nggak semua perusahaan itu ngelihat dari ijazah gitu. Yang penting itu skill, tapi memang adalah beberapa perusahaan-perusahaan yang besar yang memang dia harus ada minimal sarjananya gitu kan. Tapi mayoritas yang saya pernah coba untuk ikutin proses rekrutmennya sih nggak pernah nanyain masalah ijazah sih, yang penting kamu bisa apa kayak gitu. Sekarang itu saya bekerja di perusahaan namanya PT Bumi Teknologi, perusahaan yang bergerak di bidang geospasial.
Di sana role saya sebagai front end developer, dan juga untuk keseharian saya bekerja di sana itu seperti developer pada umumnya. Kita ada development, kita juga ada maintenance, kita juga ada daily stand up juga sama teman-teman membahas tentang progres pekerjaan, dan juga kita ada diskusi-diskusi dengan stakeholder lainnya gitu kan, seperti tim produk, tim desain, dan juga leader-leader kita kayak gitu. Untuk minat sih sebenarnya waktu itu kan kita nggak tahu banget gitu kan dunia pemrograman seperti apa gitu kan. Pokoknya yang penting kita diajarinnya full stack, kita diajarin di Prodika itu ada front end, back end, sampai mobile kan. Cuma memang pas kerja itu baru kita bisa tahu nih maunya kemana gitu kan. Dan pada saat itu kalau saya pribadi sih apa aja lah yang penting kan bisa kerja dulu ya kan kayak gitu kan. Dan memang pas pertama kali saya bekerja itu sebagai professional developer itu di posisi sebagai front end gitu kan. Jadinya sampai sekarang pun saya mendalami sebagai posisi front end. Karena memang kalau ngomongin pemrograman itu luas banget sih. Di back end-nya banyak banget ilmunya, di front end-nya banyak banget ilmunya, di mobile pun juga sangat banyak ilmunya. Jadinya kalau misalkan sekarang ya kita mau full stack gitu ya, mungkin agak sulit ya, baiknya lebih fokus ke satu dulu gitu. Cuma benar-benar kita dalamin banget sih. Untuk materi yang saya dapatkan di Prodika itu sangat-sangat berguna banget waktu di pekerjaan, karena memang khususnya untuk front end ya, bisa dibilang apa yang diajarin waktu itu, waktu saya bootcamp di Prodika itu memang dipakai hampir semuanya waktu kerja. Cuma baik lagi tinggal gimana kitanya untuk mengeksplorasi, karena kan seperti yang saya bilang tadi, dunia pemrograman itu sangat luas gitu kan. Jadinya kita harus benar-benar cari tahu lagi nih waktu kerja, tapi tetap harus ngulik-ngulik lagi biar makin hebat lah bahasanya. Untuk pekerjaan saya yang sekarang ini udah sangat ideal ya, sudah sangat baik lah ketimbang waktu dulu gitu kan. Karena memang alhamdulillah dari pekerjaan saya sekarang ini, walaupun saya juga masih SMA sekarang, tapi alhamdulillah sudah bisa mulai kuliah lagi. Dari pekerjaan saya sekarang juga bisa nabung, bisa membantu keluarga di rumah juga gitu kan. Dan yang pastinya saya akan terus belajar terus supaya bisa lebih baik lagi gitu. Menurut saya Prodika itu jembatan dalam kehidupan saya, bisa dibilang seperti itu. Karena pada waktu itu sih, kalau misalkan mungkin lebay kali ya, cuma memang waktu itu gitu kan, sebelum saya bisa bootcamp itu, buat mikirin masa depannya itu nggak berani gitu kan. Karena SMA mau apa gitu kan. Cuma setelah saya bootcamp, dan nggak lama setelah selesai bootcamp itu langsung bisa bekerja dengan penghasilan yang sangat meningkat lah gitu kan. Di luar dari itu juga banyak banget ya kan tawaran-tawaran dari perusahaan lain gitu kan, dimana kayak waktu dulu mah kayak nggak ada sih yang kayak gitu kan. Kalau sekarang tuh kita udah kerja tapi tetap aja ada aja kan yang nawarin dari perusahaan ini, perusahaan itu, dari headhunter ini, headhunter itu gitu kan. Makanya bisa dibilang Prodika ya itu tadi penghubung saya buat sampai ke titik ini gitu, yang benar-benar merubah masa depan saya sih. Untuk prospek karir sih kalau yang saya lihat ya masih sangat baik ya. Karena memang di negara kita sendiri, kita kan di Indonesia gitu, peluangnya itu masih sangat besar gitu kan. Yang penting kita harus terus meningkatkan skill, jam terbang juga. Jadinya jangankan untuk bekerja di Indonesia ya, peluang untuk bekerja di luar pun sangat terbuka gitu kan. Kalau misalnya kita lancar bahasa Inggrisnya itu sangat-sangat besar sih untuk bisa bekerja di luar negeri gitu kan. Walaupun kita nggak harus onsite sana gitu, kita dengan remote pun juga bisa untuk bekerja di luar negeri gitu. Untuk teman-teman yang baru mau belajar pemrograman ataupun yang sudah bekerja dan mau berpindah karir gitu kan sebagai developer, saran dari saya sih yang pasti jangan pernah takut untuk memulai dari nol gitu kan. Nggak ada kata terlambat untuk belajar, karena memang selagi kita mau berusaha gitu kan, selagi kita mau mencoba, dan kita harus berkomitmen dan bertanggung jawab dengan pilihan tersebut, pasti akan berhasil sih. Termasuk juga kalau misalkan kita belajar pemrograman gitu kan. Karena memang baik lagi yang penting kita punya wadahnya gitu kan untuk berdiskusi, dan juga ada pengajar-pengajar yang akan mengarahkan kita sesuai dengan kebutuhan dunia digital saat ini gitu kan. Jadinya jangan takut sih kalau misalkan mau mencoba sih. Halo, saya Bobi Basari, saya alumni Job Connector Full Stack Web Development di Prodika. Sekarang saya bekerja di PT Bumi Patra Teknologi sebagai front-end developer. And this is my alumni story.